Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik teman-teman, masih ada waktu 5 menit ya. Kayaknya belum lengkap. Ibu tungguin dulu ya. Sampai pukul 7.15 pas ya. Ibu Rahma masih 7 lewat 11. Kita tungguin 4 menit sampai teman-temannya lengkap ya. Oke, terima Ya, kasih. Ibu. Ya, Bu.
Baik teman-teman, izin kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik teman-teman. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi ya. Ini udah kerasa udah 2 minggu ya. Oke, teman-teman ini kan sudah masuk ke apa ya? Agenda 1, 2, 3 sudah dilalui ya. Agenda 1, 2, 3 sudah selesai. Teman-teman tinggal pembimbingan sama sikap perilaku saja. Teman-teman tanggal 25, insya Allah nih teman-teman akan seminar rancangan ya. Nanti Brahma kasih tips biar nggak stres menghadapi tanggal 25 ya. Oke, baik teman-teman. Sejauh ini udah melewati agenda 1, 2, 3, terus tinggal pembimbingan saja. Apa yang teman-teman rasakan? Silakan ketik di kolom chat. Ya, apa yang teman-teman rasakan sampai sejauh ini nih udah selesai agenda 1, 2, 3, hanya tinggal bimbingan dan tinggal seminar aja, tinggal ujian. Apa yang teman-teman rasakan? Oke, boleh keluarin unek-uneknya apa yang teman-teman rasakan setelah melewati agenda 1, 2, 3 dan hari ini sikap perilaku tinggal ujian pembimbingan aja. Silakan ketik di kolom chat. Bisa mengetik di kolom chat, di situ ada chat, langsung ketik. Apa yang teman-teman rasakan? Oke, ke bawah ada chat ya, sekarang diketik. Pelan-pelan aja. Silakan ayo, ini Anissa udah, Ananda Claudia udah, silakan. Apa yang teman-teman rasakan setelah melewati agenda 1, 2, dan 3 dan ini tinggal hari-hari terakhir ya menuju seminar. Silakan boleh curhat, boleh. Boleh curhat, nanti boleh kasih tips saya ya. Oke, kalau menghadapi seminar. Silakan semuanya ya, silakan keluarkan unek-uneknya. Silakan di kolom chat. Oke, baik. Ada yang belum? Oke. Ada yang belum nih kayaknya. Ayo.
Silakan, boleh dikeluarkan unek-uneknya boleh. Kita curcol ini ya ceritanya. Eh, Sesi curcol ini boleh kan sikap perilaku pembinaan dan jadi teman-teman boleh nanti Burahma kasih masukan. Oke, baik teman-teman ya. Eh, Sebelum kita membahas, alangkah baiknya kita baca doa ya. Lupa hari pertama, hari pagi-pagi ya. Kita baca doa dulu. Semoga teman-teman menuju seminar akhir atau menuju akhir seminar rancangan ya. Nanti ada seminar akhir di bulan habis Lebaran, yaitu seminar akhir penentuan ya. Teman-teman, kita berdoa dulu. Semoga teman-teman yang sudah dilalui dan yang akan dilalui cuma satu tahapan lagi ya, hanya agenda 4. Teman-teman diberikan kemudahan, dilancarkan, dan nanti teman-teman diberikan apa? Lulus ya, dimudahkan dan lulus ya. Oke, baik, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik teman-teman, untuk pagi hari ini hanya 1 JP, hanya 45 menit, 1 jam pembelajaran. Kita akan ketemu lagi H-2 ya. Kita akan ketemu lagi nanti H-2 sebelum seminar. Kalau tidak salah, teman-teman akan itu seminar tanggal 25 Februari. Nah, untuk agenda sikap perilaku akan berakhir di tanggal 23 Februari atau H-2 menuju seminar ya. Berarti teman-teman sudah mau selesai. Jadi agenda tinggal tinggal pembimbingan saja ya, teman-teman. Tinggal ikutin arahan kos dengan baik dan pembimbingan apa jangan bolos ya, bimbingannya ikutin arahan dengan biar lulus. Sayang kalau udah agenda 4 ternyata nggak lulus juga ya. Oke, baik, kita bahas sedikit-sedikit ya. Ini yang sebelum ibu ke materi. Oke, cukup lelah, betul ya, pasti lelah. Eh, Mudah-mudahan tidak sakit ya, karena biasanya ada yang tumbang. Apa yang sampai tumbang, sampai sakit, pernah sampai apa namanya? Eh, Tipes, pernah ada pelatihan sampai tipes, bang, melelahkan ya. Tapi alhamdulillah teman-teman bisa hadir, walaupun ini baru 16 orang. Kemudian juga deg-degan, oke. Tapi kemarin juga 1 sampai 3 deg-degan ya, tapi bisa dilalui. Teman-teman bisa ya. Izin Bu sering begadang, oke, pasti ya. Dengan tugas yang banyak setiap hari di-upload. Nah, sekarang agak mereda begadangnya ya, karena teman-teman hanya menyusun aktualisasi sama laporan harian saja. Kemudian melelahkan, deg-degan menuju seminar aktualisasi. Oke. Terus masih deg-degan Bu. Oke, nanti Bu Rahma kasih tips ya bagaimana nggak deg-degan menuju seminar. Oke. Merasa lega sudah setengah perjalanan. Betul ya, teman-teman? Sudah di ini mau teman-teman kalau sampai seminar itu 70% nilainya. Jadi kalau teman-teman sampai 25 Februari bisa dilewati itu sudah 70%. Untuk lulus hanya 70,01% sebenarnya ya. Jadi teman-teman ini udah besar. Teman-teman sampai tanggal 25 itu 70%. Untuk lulus sebenarnya hanya 70,01. Nah, 01-nya ini nanti melaksanakan aktualisasi. Biasanya ada yang terlena di 0,01-nya sehingga tidak selesai laporannya, itu yang ditunda atau tidak lulus ya. Teman-teman sampai tanggal 25 Februari nanti itu ada 70%. Ya, jadi semangat ya. Kemudian bersyukur, alhamdulillah benar ya, di luar sana banyak ada yang belum latsar. Nah, Bu Rahma kan sudah sampaikan kalau Bu Rahma ini PIC kepesertaan seluruh pelatihan. Kemarin ada telepon dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, tuh titip mau latsar 200 orang. TMT-nya kapan Pak? 1 Juni. Ah, sama dengan teman-teman ya. Mereka belum lagi nyari-nyari, katanya di provinsi udah habis. Jadi nyari kelan. Saya bilang ini udah penuh sama IMIPAS. Karena IMIPAS bergerak lebih cepat, dari Desember sudah chat ke kami ya atau berkoordinasi. Kebetulan Bu Rahma PIC kepesertaan sama narahubung stakeholder. Jadi ketika IMIPAS 600, aduh bisa nggak ya 600 harus selesai April Mei gitu ya. Jadi makanya mohon maaf ada pergeseran-pergeseran ya hari jam 7. Tadi karena tadi ini 16 kelas bersamaan. Jadi mohon dimaklumi ya ada beberapa widya iswara yang geser karena tadi demi teman-teman lulus tepat waktu. Harusnya maksimalnya 2, 1 gelombang ini langsung 16.
Tapi MIPAS Bu tolong bisa lulus di April atau Mei karena TMT teman-temannya 1 Juni ya. Jadi ketika ada Widya Suara yang bergeser jam, jadi mohon dimaklumi ya. Niat kami tidak ingin bergeser-geser, tapi demi teman-teman selesai di bulan Mei semuanya, di April akhirnya kami harus bergeser dengan Widya Suara. Nggak cuma teman-teman ya, kami sebelum ini pas ada KPU, ada Cimahi, jadi kami di sini ada 22 kelas. Nah, satu kelas 40, tapi semua harus selesai sebelum 1 Juni ya. Jadi sehingga teman-teman jadi mohon dimaklumi ketika nanti ada pergeseran jam-jam bimbingan, jam-jam ngajar itu karena demi teman-teman semua bisa bisa terlaksana. Ini Bu Rahma pagi ini mulai teman-teman kenapa jam 7? Bu Rahma akan ini akan ada kelas 5 kelas sampai jam 6 atau sampai maghrib ya. Nah, tapi kan harus terpenuhi semuanya ya. Ya teman-teman, kalau ada pergeseran mohon maaf ya, mohon maaf demi teman-teman juga ya, demi teman-teman semua harus lulus paling lambat di awal bulan Mei ya. Nanti mungkin ada bimbingan juga yang geser-geser, jadi mohon dimaklumi ya. Jadi jangan, gimana sih geser lagi tadi. Ada hal-hal yang tidak teman-teman ketahui di penyelenggaraan bahwa kami numpuk kelas. Sebenarnya di awal ambil nggak ya atau ditolak. Tapi kalau ditolak kasihan teman-teman nggak ada apa, nggak ada tempat lagi. Jadi mohon dimaklumi ya. Jadi mohon pemaklumannya. Oke, jadi teman-teman insya Allah teman-teman nanti akan dimudahkan dilancarkan. Kemudian bersyukur kuat sejauh ini. Alhamdulillah sudah 50% berlalu tapi masih deg-degan aktualisasi mau skripsi lagi ya Bu. Ya betul. Tapi kalau aktualisasi lebih ke inovasi teman-teman. Kalau skripsi kan ada pakem-pakemnya, tapi kalau aktualisasi lebih ke apa sih yang teman-teman akan buat di kantor teman-teman. Nah, inovasi itu tidak semuanya harus yang besar. Inovasi itu bila bisa sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada dan bermanfaat. Yang tadinya panjang, prosedurnya menjadi pendek dan bermanfaat. Yang tadinya biayanya mahal menjadi murah dan bermanfaat. Jadi ada kebermanfaatan dari apa yang akan teman-teman buat. Inovasi sederhana tapi bermanfaat. Jadi tadi misalnya mengurangi antrian imigrasi atau kesalahan apa ya baju ketika imigrasi tergantung teman-teman apa yang akan teman-teman bidik di lingkungan teman-teman ya. Intinya meningkatkan kinerja organisasi di tempat teman-teman ditempatkan ya. Jadi tidak ya pasti bergadangnya iya ya, tapi bukan kayak skripsi ya. Insya Allah lebih ke inovasi. Teman-teman dibebaskan menulisnya juga mau pakai cover yang kayak majalah, mau seperti dibebaskan ya. Yang penting di dalamnya ada nilai-nilai berakhlak. Pastikan poin-poin penilaian teman-teman tahu apa sih yang dinilai, menilai berakhlaknya, keterkaitan isunya. Nah, teman-teman hari ini kan ada bimbingan ya. Nanti akan dibimbing lagi oleh hostnya ya. Oke, kemudian merasa lelah tapi lega, betul ya. Lega menghadapi agenda 4 atau agenda terakhir. Kemudian alhamdulillah semakin semangat ya, semakin semangat menuju selesai ya. Tapi selesainya harus lulus ya. Jangan selesai laksa tapi mohon maaf ada yang ditunda ya, jangan ya. Selesai tapi lulus. Kemudian ya oke ada yang dipanggil gak apa-apa ya. Teman-teman itu apa yang teman-teman rasakan. Teman-teman, aktualisasi tidak seseram yang teman-teman bayangkan ya. Tidak seseram kayak skripsi. Penguji biasanya hanya menanya kenapa Angelina membuat itu, alasannya apa kebermanfaatannya, apa keterkaitan dengan agenda 2. Teman-teman agenda 2 apa materinya? Agenda 2 apa isinya? Apa? Agenda 2 itu apa? Ayo agenda 2 isinya apa? Sambil ini. Convalio ASN. Oke, siapa ini? Siapa namanya Teh? Yola Angelina. Oke, ya, nama betul bahwa apa agenda 2 ini core value berakhlak. Core value berakhlak ini adalah ruhnya diaktualisasi. Jadi penanaman nilai-nilai berakhlak dalam aktualisasi itu nilainya besar. Bagaimana teman-teman bisa berorientasi pelayanan terhadap narapidana atau terhadap pemohon imigrasi, bagaimana teman-teman melayani stakeholder. Nah, itu adalah nilainya besar ya, keterkaitan dengan agenda 2. Agenda 2 itu tadi ruhnya aktualisasi. Ya. Kemudian agenda 3 apa, teman-teman? Mereview aja sedikit. Agenda 3.
agenda Smart 3. governance dan manajemen ASN. Ya, jadi agenda 3 smart ASN sama manajemen ASN ya. Nah, itu gagasan isu kreatifnya akan disambungkan dengan materi manajemen ASN sama smart ASN. Kemudian untuk agenda 2-nya internasi nilai-nilai berakhlak. Selama teman-teman bisa menjawab, bisa ya. Jadi teman-teman nanti kalau pas penguji jangan diam kayak gini, jawab ya, dijawab ya, jangan takut ya. Teman-teman bisa ya. Jadi yang perlu diulas adalah nilai berakhlaknya atau nilai agenda 2-nya, orientasi pelayanan ya. Itu ini bermaaf sambil ngabsen siapa yang terlambat ini. Oke. Sebentar. Ya teman-teman, sekali lagi itu tidak seseram, tidak sehektik skripsi, hanya apa sih intinya ya, apa yang akan teman-teman buat inovasi kecil untuk meningkatkan kinerja teman-teman. Makanya tadi gagasan kreatifnya hubungkan dengan agenda 3 dan tadi nilai-nilai berakhlaknya. Ya nanti mungkin akan dibimbing lagi hari ini sama coach, nanti intinya jangan takut ya, itu ikutin arahan coach. Di situ juga ada coach yang akan membantu. Oke. Baik teman-teman, itu sekali intinya teman-teman. Nanti kalau penguji itu satu, kalau penguji ngasih masukan, biasanya kalau seminar rancangan lebih ke banyak masukan. Mas Bagus bisa ditambahin seperti ini, Mas Juan bisa ditambahin. Nah, kalau teman-teman bisa jawab iya. Tapi kalau teman-teman bingung, ketika teman-teman jawab iya, nanti seminar akhir di April, Mei itu akan ditanya, Mas Bagus dulu katanya mau bikin G-form, G-formnya mana? Ya, jadi gitu seminar rancangan. Ketika penguji ngasih masukan, ketika teman-teman bilang bisa, itu akan ditagih di seminar akhir. Ya, jadi hati-hati bilang ya. Izin minum dulu. Kemudian teman-teman, kalau masukannya tipe, pengetikan jangan dibantah. Baik Pak, Bu, akan saya perbaiki ya, akan saya lengkapi. Jangan usah dibantah, namanya tipe, salah ngetik ya. Oke. Yang nggak boleh satu, yang fatal, tidak boleh plagiat. Kalau ketahuan plagiat, teman-teman sudah di-cut langsung dari latsarnya, dari CPNS-nya ya. Kalau mau ATM, ambil tiru modifikasi. Misalnya ada tentang aktualisasi Bu Rahma. Bu Rahma bikin A, saya mau bikin A plus atau saya bikin A B, boleh. Namanya ATM, ambil tiru modifikasi. Plagiat itu plek-plekan ngambil punya Bu Rahma misalnya. Teman-teman hati-hati. Saya dulu pernah CPNS di Kabupaten salah satu Kabupaten Jawa Barat, dokter lagi dua-duanya sama hasil aktualisasinya. Akhirnya itu beberapa kayaknya dikena sanksi juga ya. Jadi ada dokter lagi dengan alasan sibuk, banyak pasien, akhirnya mohon maaf cari cara cepat mengcopy, akhirnya ketahuan ya. Nah, teman-teman jangan ya. Tapi begadangnya Sabtu Minggunya ngetik, setiap hari berproses. Kalau nanti ditumpuk, misalnya hari ini bimbingan, siapkan bab 1, siapkan. Ikutin semua arahan coachnya ya. Ya teman-teman ikutin dengan arahan coach, terus dicicil, jangan numpuk di akhir ya. Apalagi nanti Ramadan. Minggu depan tuh banyak long weekend. Kalau nggak ada kegiatan, diketik bab 1, bab 2, bab 3. Jangan lupa minta contoh ke eh, kosnya. Kos ada contoh enggak? Nah, teman-teman adopsi ya contoh-contohnya. Minta contoh laporan, minta contoh PPT, atau kemarin juga sudah di-share apa perpustakaan online ya sama wali kelas sudah di-share. Nah, dicek kembali ya. Nah, sekali itu teman-teman ikutin. Tadi tidak boleh membantah atau teman-teman harus ngikutin baik penguji. Kemudian teman-teman jika sudah kepepet ya teman-teman semua penguji jawab dengan semaksimal mungkin. Namun ketika sudah kepepet nih Bu Rahma kasih tipsnya. Ketika sudah kepepet, bingung, udah nggak ada jawaban, kalimat pamungkasnya adalah terima kasih Bapak Ibu penguji masukannya. Nanti akan saya koordinasikan lagi, saya akan bimbingan lagi ke coach dan mentor saya. Itu kalimat sakti, kalimat pamungkas ketika teman-teman sudah tidak bisa menjawab lagi ya. Itu keluarnya terakhir. Jadi jawab dulu, jawab. Sudah dijawab ternyata teman-teman udah mentok, bingung, jangan diam. Izin Bapak Ibu penguji masukannya sangat baik, tapi izin akan saya koordinasikan dulu dengan mentor saya dan coach saya. Itu jawaban pamungkas atau jawaban penutup ketika teman-teman sudah kepepet, bingung mau jawab apa lagi ya. Nah, itu kalimat terakhirnya atau kartu asnya yang dikeluarkan.
Tapi selama teman-teman bisa, hajar aja ya. Gaskeun gitu ya, jawab aja dengan baik. Kan yang tahu masalah imigrasi, masalah rutan, masalah masalah lapas kan yang tahu teman-teman, penguji nggak tahu ya. Nah, jadi teman-teman ikutin aja dengan baik ya. Tidak seseram yang dibayangkan, cuma 3 bab. Bab 1 itu lebih ke umum. Bab 2 teori-teori profil organisasi. Hanya di bab 3-nya saja isunya dan lain-lain ya. Oke. Baik teman-teman, oke ada yang mau tanya tentang ujian boleh? Sebelum Bu Rahma ke paparan. Silakan yang mau tanya tentang ujian-ujian, boleh, silakan. Mohon izin Ibu, Boleh, silakan Kang. Eh, saya mau bertanya terkait tadi yang soal plagiarisme itu Bu. Hmm, Kalau kita di lapas atau rutan itu kan lingkupnya kecil Ibu. Kalau hmm. misalkan nanti tema aktualisasi kita itu mungkin ada yang sama, misal saya aktualisasinya adalah penerangan di titik-titik rawan dan kebetulan ada yang sama juga itu gimana Ibu? Kalau bisa, kalau bisa cari yang berbeda lagi. Eh, Coba ke posnya, cari yang berbeda. Misalnya, coba teman-teman eh, isu itu bisa dilihat dari, mungkin tanya kosnya ya. Kosnya siapa Kang Dika? Kang Andika, Izin Ibu, kosnya siapa? bisa diulangi lagi? Pembimbingnya siapa? Pembimbing saya itu Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Ibu, Buka kos KPLP. kosnya. Pembimbing di sini Dilan. Pengajar pembimbingnya siapa? Kos udah bimbingan belum kemarin coaching agenda? Siapa? Sudah Ibu. Siapa pengajarnya? Izin Ibu, sebentar saya cek dulu Ibu. Nggak tahu Lupa Ibu. pembimbingnya. Aduh, harus tahu atuh ya. Oke, coba Siap. Kang Ahmad Maulana siapa pembimbingnya? Siap, izin Bu, Pak Henry. Oke, Pak Henry. Anissa siapa pembimbingnya? Anissa Nurjana siapa pembimbingnya? Izin Ibu, Bapak Tony. Ah, harus tahu pembimbingnya itu namanya coach. Coach itu yang membimbing Dilan. Kalau atasan namanya mentor. Oke, jangan ketukar. Jangan sampai mau ujian nggak tahu siapa pembimbingnya. Oke, itu tanda-tanda ya. Tanda-tanda harus sama semangat maksudnya ya. Nah, pertama nanti Siap Ibu. akan dibimbing Mas Andika ya. Jadi akan dibimbing oleh Siap. coachnya, bimbingan hari ini. Jadi teman-teman nanti hari ini akan dibimbing, ikutin arahan, sampaikan Pak kalau ada yang sama seperti apa. Sebaiknya tidak sama. Masalah itu bisa dilihat dari berbagai sudut, dari manajemennya, dari prosedurnya, dari layanannya, dari 5M-nya itu, manusianya, metodenya, atau apa sih dari kunjungan, namanya di mana? Kang Andika di mana tugasnya? Tugasnya apa? Saya bertugas sebagai ini Bu, penjaga tahanan Oke. di. Nah, apa yang bermasalah di penjaga tahanan? Misalnya kunjungan keluarga tidak sesuai prosedur atau tidak disiplin narapidana atau ada ini kayaknya kurang deh layanan untuk narapidana, ada yang miss. Jadi isu itu biasanya diangkat dari kondisi yang janggal atau kondisi kondisi yang hari ini terjadi dengan kondisi ideal. Nah, teman-teman kemudian itu dilihat di situ ada isu itu yang diangkat, ya. Nah, teman seperti itu. Jadi kondisi kondisi saat ini bandingkan dengan kondisi idealnya seperti apa. Ada gap gak di situ? Ada permasalahan gak itu yang diangkat? Pasti banyak di lapas itu. Loh, dari segi tadi SDM-nya, disiplinnya, layanannya, dari mekanismenya, dari absensi, dari kesehatan, dari tadi penjagaan, dari daftar narapidana seperti itu. Coba pasti ada ya. Nanti akan diarahkan oleh kosnya. Jadi siapa kosnya, Kang Andika? Siap, Bapak Didik Ibu. Bapak Nanti Didik Hendra Hendarin ya. Hendarin. Oke, itu rekan Ibu Siap. juga nanti ikutin aja dengan baik ya. Ikuti dengan baik bimbingannya, Siap Ibu. insya Allah bisa ya. Siap, terima kasih Bu. Nah, sama-sama. Pastikan tadi tidak ada yang sama, apalagi satu lapas ya. Pasti ada. Jadi apa sih yang dikurang di lapas kita, di rutan kita? Ayo biar maksimal. Ternyata dengan kehadiran Kang Andika dan teman-teman semakin baik pelayanannya. Baik dari sarana prasarananya, kemudian dari tadi pelayanan ke apa? Pelayanan ke narapidananya, kunjungan keluarga, semua semakin tertib, semakin rapi sesuai dengan idealnya. Itu Kang Andika ya. Nanti ikut Pak Dik ya bimbingan ya. Siap. Oke, baik teman-teman.
Itu sekilas tentang ujian. Nanti menjelang kita ketemu lagi tanggal 23 menjelang seminar, nanti Bu Rahma kasih tips lagi ya biar aman lancar ujiannya. Nanti kalau tanggal 23 Februari sebelum teman-teman 25 itu ujian. Nanti akan Bu Rahma kasih tipsnya di tanggal 23 atau di pertemuan terakhir sikap perilaku ya. Oke, baik teman-teman. Kemarin sesuai dengan tugas-tugas harian, ada yang uploadnya terlambat ya. Kemudian ada yang tidak lengkap ya. Mungkin nanti teman-teman yang belum lengkap tolong dilengkapi. Masih ada waktu hari ini. Kan masih berjalan sampai tanggal 23 ya. Nah, teman-teman jangan sampai ada yang terlewat. Kalau terlewat mohon konfirmasi ya. Kenapa terlewat? Kayak Kemenbus ternyata saya lagi di pesawat lupa gitu kan, konfirmasi ya. Aku lagi perjalanan dinas saya kelupaan di hari itu ya. Jadi sekali lagi untuk konfirmasi. Baik, untuk pagi hari ini Bu Rahma ingin melihat teman-teman memaparkan salah satu kegiatan satu hari aja. Silakan Teh Anissa Rahmasari. Karena ada nama Rahmanya di situ. Ada nama Bu Rahmanya. Siap Ibu, Oke. sebentar Ibu. Sama satu lagi laki-laki satu Kang Ahmad Maulana ya, siap-siap ya. Boleh hari apa saja ditayangkan. Bisa Teh Anissa share screen-nya? Siap sebentar Ibu. Ya. Kang Ahmad Maulana siapkan ya. Teman-teman nanti kalau saat ujian ya, semua laporan PPT sudah dibuka ya, jadi nggak kelamaan nyari file. Biasanya kan deg-degan tuh mau ujian mah ya, nama siapapun ujian, deg-degan lama nyari filenya. Ya, jadi teman-teman sudah dibuka laporannya, PPT sudah dibuka gitu ya. Jadi jangan kelamaan nyari file. Kalau sekarang kan masih belajar, tidak apa-apa. Teh, silakan. Ini tanggal berapa Teh? Silakan Teh paparkan. Sampaikan. Siap Ibu, izin memaparkan. Perkenalkan, saya Anissa Ramasari Putri, NDH 13, Angkatan 6, Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Pemula di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Nah, ini saya mengambil random tanggal Senin, tanggal 2 Februari 2026. Untuk olahraga minimal 15 menit itu biasanya saya melaksanakan olahraga pingpong di kantor, di aula. Kemudian untuk sarapan itu saya kadang jarang sarapan Ibu, jadi saya skip, tidak sarapan. Nah, untuk makan siang biasanya saya makan siang di kantor itu kadang GoFood, kadang di kantin, gitu Bu. Untuk makan malam ya makan malam kadang keluar kadang di kos gitu. Untuk pembinaan rohani seperti ibadah harian, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, untuk siraman rohani eh, saya biasanya melihat YouTube ketika ada waktu longgar di kantor itu saya nonton gitu. Untuk presensi pagi dan sore eh, eh, mungkin saya alarm Ibu, jadi pagi itu jam 8 lebih 10, kalau sore itu jam 3 lebih 10 gitu, agar tidak terlewat. Nah, untuk kegiatan dengan olahraga biasanya saya telepon dengan kakak, ibu. Eh, Kalau untuk kegiatan dengan komunitas itu biasanya setiap hari Rabu itu saya tergabung, ada komunitas yoga Ibu di kantor. Jadi untuk ciwi-ciwi di kantor ini ada ada eh, kegiatan rutinan yoga. Kalau biasanya kalau yang cowok-cowok itu kadang badminton gitu. Nah, untuk kegiatan hobi saya hobi nongki Bu, ngopi Bu. Dan Oke. terima kasih. Sekian terima kasih dari saya kembalikan ke Ibu Hermawati. Oke, tadi Teh Anissa kenapa nggak sarapan Teh? Eh, Mungkin Pagi-pagi nggak makan, langsung makan siang gitu. ini Bu, saya sarapan susu Oh, Ibu. ya nggak apa-apa, Kadang foto-foto aja. Susu, roti nggak apa-apa. eh,
ya. Siap Ibu, Kalau siap. nggak gitu berarti kan Teh Anissa kosong perutnya, kira langsung makan siang ya. Oke, Siap sarapan Ibu. itu mungkin mindsetnya kita nasi ya. Boleh kalau misalnya ada yang roti, susu, tetap didokumentasikan ya Teh ya. Kadang orang Indonesia itu kan, "Oh, Bu, saya nggak makan nasi, apa makan lontong sama ketupat." Indonesia itu kalau belum makan nasi biasanya belum makan ya. Oke, jadi teman-teman boleh ya, intinya tubuh kita kan harus sehat tuh. Pagi itu kalau kosong, teman-teman jadi ingat gak kalau dulu anak sekolah itu harus sarapan karena kalau enggak pikirannya ke perut jadinya jadi nggak fokus untuk belajar. Nah, tapi kalau Teh Anissa tadi lebih ke susu, roti ya tidak apa-apa itu berarti Teh Anissa sarapannya seperti itu ya. Boleh ke depannya sarapannya jangan dikosongkan ya Teh ya. Oke. Oke Teh, dari kegiatan ini mana yang paling susah dilaksanakan Teh? Yang paling ribet atau susah yang mana? Yang laporan ini? Tahap mana? Mungkin olahraga minimal 15 menit Bu, kadang lupa. Oke. Iya, Tapi olahraga sekarang jadi terbiasa karena diwajibkan dipoto ya. Dilaporkan. siap Ibu, iya. Oke. Teman-teman ya, karena olahraga itu kadang apa ya, membuat seger ya nanti ke depannya kalau sering kita lakukan dengan rutinitas, jadi metabolisme tubuhnya itu lebih lancar lagi ya. Apapun itu olahraganya, yang penting kita gerak ya, gerak dengan happy. Bu, tapi saya juga kan di kantor keliling Bu, keliling rutan Bu, itu apa? Piket itu olahraga juga Bu, tapi itu dengan beban tugas ya. Tapi kalau olahraga harusnya dengan happy, dengan niat dengan niatnya untuk sehat ya. Oke, jadi Teh Anissa nanti yang sarapan tetap dipotoin ya, walaupun susu ataupun roti atau apa biskuit gitu ya. Buah-buahan juga boleh ya. Oke, terima kasih Teh Anissa Rahma. Next kan Ahmad Maulana. Siap Bu, izin share screen. Oke. Izin Bu, nama saya Ahmad Maulana Jawar Ibrahim, NH2, jabatan sebagai penjaga tahanan di Rutan kelas 2B Ponorogo. Ya, kegiatan olahraga saya, penguatan fisik, biasanya saya latihan di gym, Bu. Oke. Untuk makan pagi, saya biasanya catering, eh, sekaligus sama makan siang, Bu. Oke. Untuk makan malam, biasanya saya habis sholat isya itu pergi cari makan. Ini biasanya saat itu saya sholat Jumat di Rutan. Mm-mm. Setelah itu lanjut Zoom, pulang sholat asar di kos. Kemudian sholat maghrib saya jamaah di samping kos. Sholat isyanya di kos lagi. Sing apa? Voting ya? Untuk siraman rohani saya biasanya mendengarkan ceramah Gus Bahaim. Cantik. Untuk obrolan santai keluarga biasanya saya telepon bapak atau ibu. Untuk hobi itu Bu. Eh, biasanya lari, kalau nggak gitu ya latihan tinju. Oke. Kang Ahmad Maulana, aslinya mana Kang? Siap Kediri Bu. Yap. Sekarang tugas di? Tugas di Rutan Ponorogo. Oke, berarti kos ya. Iya Bu. Telepon tadi Ibu Bapak setiap hari? Setiap biasanya pulang kerja Bu. Oke, kalau nggak lancar suka telepon atau enggak? Kalau nggak lancar. Sekitar jam 8. Kalau misalnya nggak sedang lancar suka telepon atau enggak? Kalau biasanya hari malam minggu atau hari minggu Ibu, saya tuh Oke, tapi tiap setiap minggu minggu selalu sekali. diusahakan konfirmasi ya.
Telepon ya. Siap. Ya. Oke. Dari kegiatan ini yang mana Kang Ahmad paling susah? Atau ribet atau nggak biasa dilakukan? Ketika sholat Ibu. Oke. Kan sholat mah wajib. Kan- Oh, Enggak Ibu, dokumentasinya. kan itu komunikasinya. Soalnya kan harus apa naruh HP kemudian di timer terus udah sikap sholat terus dimatiin lagi kameranya baru sholat gitu. Oke, teman-teman untuk khusus sholat, jangan selfie ya. Boleh selesai aja, selesai pasti duduk difotoin ya. Jangan selfie ya. Kalau ada temennya, fotoin temennya. Kalau enggak, jangan lagi sholat kepikiran. Aduh ini belum dipoto ya. Aduh mohon maaf. Jadi teman-teman Ya. yang lagi sholat, tolong jangan kepikiran laporan. Boleh selesai atau sebelum. Sekali lagi, atau selesai aja. Jangan, aduh udah timer belum? Udah selesai belum? Jangan ya. Ya teman-teman, intinya teman-teman melaksanakan sholat. Jadi sekali lagi, boleh setelah sholat kalau nggak ada teman yang ngotoin di situ masih di sejadah baru selfie setelah selesai sholat ya. Ya Kang Ahmad ya jangan kepikiran lagi sholat ya. Siap. Kadang ini Ya. tadi sudah selfie atau belum, Bos? Oke, baik teman-teman. Oke, terima kasih Kang Ahmad ya. Siap, fungsi Bu. Oke, jadi teman-teman ada pepatah. Mohon maaf bagi yang non Muslim ya. Jadi sholatlah tepat waktu, biarlah pekerjaan menunggu. Ya, jadi itu teman-teman kalau pengen sukses, teman-teman ini masuk 0 kilometer pemerintahan. Kalau kedepannya teman-teman bikin semakin sukses, sholat tepat waktu. Ya, itu bagi yang non Muslim silakan berdoa berdasarkan agama masing-masing. Jadi sholatlah ketika terdengar azan, sholatlah tepat waktu, biarkan dunia menunggu, biarkan orang menunggu. Kalau teman-teman seperti itu, dunia akan mengejar teman-teman. Kenapa ya saya teh kok di kantor mentok, itunya apa jabatannya mentok, karirnya. Mungkin tadi coba bereskan dulu sholatnya. Kalau waktu sholatnya tertib, tepat waktu, Allah akan menyusun hidup teman-teman lebih rapih lagi ya. Jadi teman-teman sholatlah tepat waktu, biarlah dunia menunggu. Itu tolong jadiin tagline ya. Kecuali urgent banget maksudnya sesekali ada urgent, misalnya ada narapidana sakit atau apa, tidak apa-apa kan niatnya baik, tapi niatkan setiap hari itu niat pengen sholat tepat waktu ya. Pernah ada kasus anak muda yang baru memulai usaha, tiba-tiba dia rajin sholat, kemudian mulai usaha, eh, pas usahanya, wah kok targetnya banyak ya, targetnya banyak, kemudian semuanya pengen di hari Senin. Oke, nanti kita janjian di hari Senin ketemu dengan customernya, dia bingung. Terus dia menghadap Ustadz, Ustadz ini ada 6 customer, tapi semuanya 6-6-nya pengen hari Senin, siapa yang harus saya pilih? Customer mana? A, B, C, D, atau sampai 6, yang mana yang terbaik menurut Ustadz gitu. Kata Ustadznya, coba sekarang kamu biasanya jam berapa? Kalau subuh kesiangan, kalau duhur juga terlambat. Coba kamu sholat dulu, sholat tepat waktu dalam sehari ini aja. Oke, baik. Kok Ustadz nggak ngasih jawaban saya pilih mana di antara 6 itu yang terbaik. Nah jawabannya setelah kamu sholat dalam sehari ini, coba sholat tepat waktu. Ketika dalam satu hari sholat tepat waktu, tiba yang telepon, Pak izin saya nggak bisa Senin ya, bagaimana kalau kita ketemu Selasa? Terus dia menghadap lagi Ustadz, Ustadz jawabannya apa? Itu ada yang mau bergeser ke Selasa. Terus apa yang saya lakukan? Yang hari Senin masih 5. Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang saya pilih di hari Senin? Coba kamu berturut-turut 3 hari ini kamu sholat tepat waktu. Apa yang terjadi teman-teman? Allah menjadwalkan. Jadi yang tadinya 6 di hari Senin semua, dijadwalkan. Ada yang tiba-tiba ada yang bergeser Senin, Selasa, Rabu, sampai kayak tersusunkan dengan rapi. Nah itu teman-teman seperti itu. Buat teman-teman sholat tepat waktu, Allah juga akan memberikan teman-teman sesuatu yang tepat waktu atau akan disusunkan jadwal. Ya, jadi mohon maaf, Bu Rahma itu ngajar teman-teman banyak, itu kan 22 kelas, beberapa kelas mengajar, ya Allah ini gimana, menolak gak bisa. Terus tapi ternyata dengan doa, dengan sholat tepat waktu kayak di apa ya, kayak disusunkan. Jadi yang kemarin harusnya bimbingan Senin ditarik ke Sabtu, yang hari ini ditarik ke Selasa, teman-teman digeser ke jam 7 sampai jam 6 maghrib nanti. Harusnya itu berarti Bu Rahma itu menggeser 3 kelas. Nah, sama Allah dikasih ide, jadi dikasih masukan. Tapi kalau Bu Rahma mundur, Bu Rahma ada beda suara lagi enggak? Bu Rahma udah bilang, jangan Bu Rahma. Udah habis Bu pengajarnya, kan ini ada 22 kelas, dan pengajarnya udah habis, terbatas. Setiap kelas itu ada 2 kelompok kan, terbatas dengan keterbatasan, sementara harus selesai di Mei semuanya.
Tiba-tiba kayak apa ya, sama Allah dikasih coba tarik ke sini, tarik ke sini. Akhirnya dari hari Sabtu Brahma ngajar. Teman-teman ya, seperti itu ya. Kan Brahma itu PIC kepesertaan. Brahma itu Wideswara mengajar, PIC kepesertaan. Kemudian juga PIC tadi narahubung stakeholder, Wideswara, pengawas awal selama, pengawas konsumsi. Tapi kayak sudah tertata. Brahma kalau Brahma kasih tahu sama Brahma tadi berusaha sholat tepat waktu dan berdoa ya. Nah, teman-teman ketika nanti aktualisasi susah berdoa. Antara azan dan iqomah itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Habis azan itu jangan ngobrol, langsung berdoa itu 1 menit. Ya Allah, mudahkan saya dan teman-teman saya menyusun aktualisasi, berikan saya pembimbing yang baik, penguji yang baik, sampai mudahkan saya lulus dan dapat nilai terbaik. Itu berdoa setiap azan, sehari 5 kali diingatkan. Habis azan jangan ngobrol 1 menit saja. Mudahkan saya dan teman-teman saya. Tadi doanya jangan saya dan jangan cuma saya dan teman-teman saya. Kalau sama saya dan teman-teman saya, itu teman-temannya akan mantul ke kita. Kayak doa itu kayak apa ya, kayak cermin. Kalau kita berdoa untuk orang lain akan mantul kepada kita. Ya, jadi setiap azan tuh teman-teman kalau udah mumet gitu, teman-teman berdoa, ya Allah ya Tuhan mudahkan ya Allah. Kalau yang non muslim, ya Tuhan mudahkan di hari Minggu berdoa, di jam-jam ibadah berdoa. Jadi jadikan doa sebagai langkah pertama, bukan langkah terakhir, ya, gitu ya. Jadi jadikan doa sebagai langkah pertama, bukan langkah terakhir. Kemudian apapun teman-teman pasti bisa, ya. Teman-teman tes les CPNS, lulus CPNS itu bisa. Berarti aktualisasi mah pasti bisa, ya. Pasti bisa teman-teman ya. Teman-teman itu pintar, teman-teman itu keren. Buktinya lolos CPNS dari ribuan. Ya, berarti teman-teman bisa, teman-teman keren di luar sana, orang-orang yang tersisihkan karena teman-teman lebih keren, ya. Teman-teman punya otak yang sama, cuma diasah atau tidak. Kalau mumet sedikit berarti itu ilmunya masuk, ya. Oke. Nah, teman-teman bisa melakukan halnya dengan baik, teman-teman mampu, teman-teman keren dan bisa melaksanakan semua aktualisasi sikap perilaku tadi tugas-tugas dengan baik, ya. Nah, bagi tugas-tugas sikap perilakunya tadi yang belum lengkap, belum ada sarapannya ataupun ada yang kurang dilengkapi, masih ada waktu sampai 23. Bu Rahma belum ngasih nilai. Nah, untuk sikap perilaku nanti lebih ke tanggal 23 di akhir ya. Kalau Bu Rahma insya Allah kalau nilai nggak pelit teman-teman ya. Bu Rahma insya Allah akan nilai maksimal selama teman-teman mau berproses, mau komunikatif kalau ada sesuatu, kemudian juga Zoom tepat waktu, kecuali tadi izin ada dipanggil atasan. Kami kalau Bu Rahma tadi melihat proses teman-teman dalam pembelajaran, tidak melihat proses akhir. Maksudnya tidak langsung ke akhir, tapi lihat proses teman-teman selama pembelajaran. Baik teman-teman, sebenarnya cuma hanya 45 menit ya, tanggung, tapi ya tidak apa-apa, kita akan ketemu lagi tanggal 23. Sekali lagi ya teman-teman bisa ya, bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah bisa. Ya, teman-teman ya bisa menghadapi aktualisasi dengan baik. Hari ini akan bimbingan, buktinya kemarin teman-teman agenda 1, 2, 3 sudah teman-teman lalui, tugas-tugas sudah teman lalui. Berarti agenda 4 cuma 1 lagi ya, hanya 1 agenda lagi. Yuk semangat ya. Sekali lagi, saya bisa, kudu bisa, pasti bisa. Kalau teman-teman misalnya mau curhat tentang Bu, saya masih bingung aktualisasi, mau walaupun nanti ada kosnya, misalnya mau bingung tanya sesuatu, kebetulan Bu Rahma itu kepala sekolah Latsar ya teman-teman. Bu Rahma itu terkenal atau dapat sebutan kepala sekolah Latsar, di bawah itu ada wali kelas. Nah teman-teman kalau misalnya kosnya lagi sibuk, belum dijawab, mau WhatsApp ke Bu Rahma, mau konsul aktualisasi, tapi setelah konsul ke coach ya, boleh ya. Atau intinya Bu Rahma siap membantu teman-teman kalau teman-teman ada keluhan atau apa ya. Bu Rahma sebagai pembinaan sikap perilaku insya Allah siap membantu teman-teman kalau kira-kira memerlukan bantuan dari Bu Rahma sebagai pengajar sikap perilaku atau sebagai motivator untuk teman-teman bisa menyelesaikan aktualisasi ini ya. Sekali lagi teman-teman ya, semangat. Hanya 1 tahapan lagi teman-teman bisa ya. Tadi saya bisa, kudu bisa, pasti bisa ya. Nanti untuk yang presentasi tadi harian semua akan dihabiskan di tanggal 23. Hari ini baru 2 ya. Sisanya nanti di tanggal 23 kita semua teman-teman akan siapkan untuk paparan tanggal 23. Dan tadi persiapan aktualisasi akan Rahma kasih tips and triknya menghadapi tanggal 25 biar teman-teman lulus dengan nilai yang maksimal ya. Oke baik teman-teman, itu saja karena hanya 45 menit. Mohon maaf Rahma ada kelas lagi jam 8-nya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf ada pergeseran ke hari ini ya. Mohon maaf ke pagi hari, mohon maaf teman-teman, semangat mengikuti pembelajarannya hanya 1 tahap lagi. Tadi sekali lagi, saya bisa, kudu bisa, pasti bisa ya. Insya Allah lulus ya. Baik ya teman-teman keren, teman-teman mampu dan teman-teman bisa.
Oke, baik teman-teman, waktu kita hanya sebentar ya. Silakan kalau mau tanya sesuatu boleh japri, nanti Bu Rahma bantu ya. Karena teman-teman akan memasuki bimbingan bagi yang bimbingan hari ini. Sekali lagi hatur nuhun untuk kebersamaannya di 45 menit atau 1 JP ini. Kita akan ketemu lagi pada tanggal 2, 3 atau H-2 sebelum ujian. Nanti akan Bu Rahma kasih tips supaya teman-teman tenang menghadapi ujian dan maksimal presentasinya dan dapat nilai terbaik. Oke teman-teman, sekali lagi hatur nuhun ya. Sekali hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Sama-sama.